Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar insan produktivitas? Bertemu lagi kita dalam Productivity Talk. Kali ini edisi spesial tahun 2025 dan sudah hadir bersama kita para narasumber luar biasa. Dari sisi kanan ada Profesor Bomer Pasaribu. Beliau saat ini adalah Ketua Tim Pelaksana Lembaga Produktivitas Nasional dan sebagaimana kita ketahui beliau juga adalah mantan Menteri Tenaga Kerja pada periode Presiden Abdurrahman Wahid. Hadir juga bersama kita Bapak Direktur Bina Produktivitas, Bapak Muhammad Ali Hafsah, PhD. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita hari ini. Dan juga di sebelah kiri saya ada Bapak Mujiman. Beliau adalah ahli produktivitas utama, satu dari 3 orang di Indonesia. Jadi beliau termasuk limited edition dan sebagai catatan juga beliau adalah mantan ketua BNSP. Jadi spesial ini pertama. Dan juga hadir juga bersama kita Bapak Sanggam Purba. Beliau adalah ketua umum APRODI, Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia. Luar biasa narasumber kita hari ini. Dan kali ini kita akan membahas satu tema yang mungkin benar-benar belum pernah dibahas sebelumnya, yaitu mengenai pencanangan Gerakan Nasional Produktivitas tahun 2025. Jadi ini akan dicanangkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Direncanakan di sekitar bulan Februari Pak ya, tanggal 18 Februari. Dan ini akan menandai era baru pengembangan produktivitas di Indonesia. Nah, untuk memulai diskusi kita kali ini, kita akan menggali beberapa isu terkait GNP 2DS ini. Pertama saya akan mulai dulu dengan kepada Prof. Bomer. Prof. Bomer, mengapa peningkatan produktivitas dan daya saing menjadi isu penting bagi Indonesia saat ini? Dan apa peran Lembaga Produktivitas Nasional dalam hal ini? Iya, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya masalah produktivitas dan daya saing itu sudah bukan lagi isu nasional saja. Di dalam dunia yang sedang masuk dalam industri 4.0 itu sebetulnya peningkatan produktivitas itu sudah hukum besi daripada semua kehidupan. Di seluruh dunia itu sudah terjadi. Nah, pada saat yang sama juga di Indonesia ada yang disebut bonus demografi. Dan itu sebetulnya melipat gandakan juga produktivitas dan juga sekaligus daya saing. Jadi itulah kenapa kita bersama-sama teman-teman berjuang untuk mengeluarkan sebuah peraturan presiden yang kemudian nomor 1 tahun 2023 dan meyakinkan semua pihak tentang perlunya peningkatan produktivitas dan daya saing itu di era industri 4.0 dan lebih-lebih lagi di era bonus demografi di Indonesia itu penting. Kita meyakinkan seluruh pihak hampir 5 tahun 2018 dan beberapa kali pertemuan dengan 6 menteri, dengan wakil presiden 2 kali, dengan presiden 2 kali, barulah pada bulan Januari tahun 2023 Bapak Presiden menandatangani. Jadi peluang Indonesia untuk bangkit menjadi negara industri baru intinya adalah pelipat gandaan produktivitas. Ya, terima kasih Prof. Luar biasa. Jadi kata kuncinya adalah industri 4.0, kemudian bonus demografi, dan itu adalah peningkatan produktivitas yang adalah hukum besi kemajuan satu negara, Prof. Baik, yang kedua Prof, saya juga ingin tahu kira-kira apakah ini terkait juga dengan rencana pencanangan gerakan peningkatan produktivitas dan daya saing nasional? Ya, saya kira ini bagus sekali pertanyaan ini. Dalam pembicaraan beberapa kali dengan saya pribadi dengan Bapak Presiden, ini malahan beliau sambut dengan baik sekali. Karena apa yang direncanakan oleh rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029, pertumbuhan ekonomi 8%, itu tidak pernah akan tercapai tanpa melipat gandakan produktivitas yang kita selama periode 10 tahun terakhir itu tidak mencapai target 8%. Jadi oleh karena itu kata kunci dari sini dalam pembicaraan kami, pencanangan ini adalah bagian daripada mencapai target yang sudah ditentukan dalam Astacita Presiden ya. Di mana cita yang pertama itu sebetulnya peningkatan produktivitas. Baru itu mendarat di dalam 7 cita yang lain. Dan itu adalah kata kunci untuk yang disebut oleh Presiden pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi saya pikir gerakan ini sudah akan disepakati nanti dicanangkan oleh beliau. Mungkin nanti Direktur akan masih menjelaskan menjadi gerakan nasional. Dan meliputi peningkatan produktivitas dan daya saing itu secara terukur di 4 sektor yang telah ditentukan dalam pasal 8, 9, 10 sampai 13 dari peraturan pemerintah
nomor 1 tahun 2023 itu, yaitu pertama, diukur peningkatan produktivitas dan daya saing di dunia pemerintahan baik pusat dan daerah, peningkatan produktivitas juga di dunia pendidikan tinggi menengah, pelatihan dan vokasi, ketiga peningkatan produktivitas yang sudah biasa di dunia usaha dan dunia industri, dan bahkan peningkatan produktivitas di dalam masyarakat sendiri. Hanya dengan itu peluang untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi 8% tetap tercapai. Berarti sangat strategis sekali ya Prof ya. Sangat strategis. Baik, kalau kita cermati dari penjelasan dari Prof Bumar, Gen P2DS ini semacam menjadi tonggak yang akan menandai terwujudnya Astacita, karena tadi itu gimana pertumbuhan ekonomi 8% tadi bisa terwujud kalau kita tidak bisa lahir sebagai bangsa yang produktif. Apalagi kita juga masuk di era pemanfaatan bonus demografi yang sudah semakin berkurang nih waktunya. Nah, Pak Ali, kira-kira apa saja agenda yang akan dilaksanakan dalam pencanangan Gen P2DS ini? Saya kira tadi Pak Prof Bomir sudah meng-highlight betapa pentingnya kita untuk hari-hari ini harus banyak berbicara mengenai produktivitas ya. Beliau tadi menyampaikan ada target 8%, RPJP kita menyebutkan bahwa 2045 kita akan menjadi sebuah negara maju dengan GDP per kapita 30.300 ya US dollar, yang saat ini kondisinya baru di angka kurang lebih sekitar 4.900. Investasi tentu menjadi salah satu yang harus terus dilakukan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita melakukan terobosan untuk peningkatan produktivitas kita. Dan momentum gerakan nasional peningkatan produktivitas dan daya saing ini menjadi tonggak kita untuk memulai memberikan penyadaran kepada seluruh elemen bangsa bagaimana kita bisa bergerak bersama untuk bersama-sama mewujudkan produktivitas nasional ini. Memang ini beberapa kali tertunda karena kita mengharapkan kehadiran Presiden dalam momen ini, karena kita berharap bahwa yang meluncing ini melalui pidato nanti tentu yang akan disampaikan langsung oleh beliau adalah Presiden. Yang tadi juga Prof Bomir sudah menyampaikan bahwa Pak Presiden sendiri sangat setuju dengan sedang dilakukan ini. Ada beberapa kegiatan yang akan kita includekan di dalamnya. Selain launching akan ada rangkaian kegiatan. Salah satunya nanti momen ini juga akan kita isi dengan pengukuhan tim kerja Dewan Pengarah dan tim kerja LPN yang saat ini SK-nya sedang berproses di Menteri. Dalam pengukuhan itu juga sekaligus akan dilakukan rapat paripurna pertama LPN yang nanti akan dipimpin langsung oleh Dewan Pengarah untuk membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam setahun ini, dan tentu saja mungkin brainstorming mengenai 3 tahun ke depan sebagaimana periodisasi dari LPN. Rangkaian dari gerakan ini juga nanti akan ada Productivity Expo. Kita akan menghadirkan perusahaan-perusahaan atau lembaga yang dalam observasi kita sementara ini punya terobosan-terobosan yang mungkin bisa menjadi contoh buat yang lain dalam hal peningkatan produktivitas tentunya. Kita juga rencananya akan menghadirkan beberapa narasumber dalam ajang Productivity Talk untuk memberikan masukan dan insight mengenai apa yang mereka sudah lakukan dalam rangka untuk peningkatan produktivitas. Kurang lebih mungkin seperti itu. Ya tentu kita berharap ini ada banyak dukungan dari pihak-pihak lain yang karena selain dalam momen gerakan ini karena gerakannya adalah gerakan yang berkesinambungan, maka sepanjang tahun ini akan banyak langkah kita yang bisa kita lakukan bersama untuk dalam rangka peningkatan produktivitas. Cukup padat ya Pak agendanya ya, dan saya agak amazed juga ya, ternyata Presiden langsung yang akan mencanangkan, dan ini adalah salah satu bentuk tone of the top bahwa menjadi tagline nih produktivitas setelah ini. Nah, saya ingin bertanya lebih lanjut nih Pak Ali, kira-kira Pak setelah pencanangan apakah sudah ada semacam program kerja Pak ya, terutama yang melibatkan tadi berbagai sektor. Saya khususnya melihat ini pemerintah daerah nih Pak Ali, karena bagaimanapun produktivitas nasional itu adalah agregasi dari produktivitas di daerah gitu. Nah, kira-kira apakah sudah ada rencana yang disiapkan untuk itu? Ya, sebelum masuk ke situ saya juga tadi lupa mention bahwa salah satu juga agenda nanti adalah deklarasi. Komitmen bersama dari 4 unsur tadi yang disampaikan oleh Pak Prof mengenai bagaimana kita bersama-sama meningkatkan produktivitas. Tentu saja kita tidak ingin berhenti hanya di launchingnya saja. Melalui tim kerja nantinya kami tentu dari sekretariat akan mendukung beberapa diskusi yang segera kita lakukan
bahwa kekuatan dari gerakan ini adalah bagaimana kita bisa menggerakkan jejaring. Dan oleh karena itu, langkah pertama yang akan dilakukan adalah bagaimana mengembangkan jejaring, menghidupkan barangkali jejaring yang selama ini bergerak atau hampir mati. Dan salah satu jejaring yang sangat penting dalam konteks ini adalah daerah. Dan kalau di pusat ada nanti LPN, diharapkan nanti tentu di setiap provinsi muncul lembaga produktivitas daerah, yang ini nanti akan menjadi lembaga yang akan sinergi dengan lembaga di pusat untuk bagaimana mendorong produktivitas yang ada di daerah dengan seluruh elemen yang ada di daerah. Ya, selain itu kita juga ingin menggerakkan kementerian lembaga terkait, dan karena itu bagian dari pembentukan jejaring ini adalah bagaimana agar di kementerian-kementerian terutama yang menjadi fokus di tahapan pertama ini muncul kelompok-kelompok kerja di sana yang fokus dalam hal bagaimana meningkatkan produktivitas. Di samping bagaimana kita bisa mengumpulkan semua lembaga-lembaga pelayanan produktivitas agar masuk menjadi bagian dari penggerak nantinya untuk menggerakkan produktivitas di negeri kita ini. Jadi kata kuncinya yang utama pembentukan atau penguatan jejaring peningkatan produktivitas ini ya, Pak Ali ya. Baik, terima kasih. Pak Mujiman, ujung tombak dari peningkatan produktivitas ini kan salah satunya adalah sumber daya manusia. Nah, tadi Pak Ali sudah menyampaikan, Pak Prof Umar sudah menyampaikan arti penting peningkatan produktivitas, dan Pak Ali tadi menyampaikan bahwa salah satu effort yang akan ditempuh adalah dengan pembentukan jejaring. Nah, bagaimana Pak melingkan kedua hal ini dalam mempersiapkan tenaga kerja yang produktif? Dan karena bagaimanapun pada akhirnya inilah yang akan menjadi penentu ada hasil atau tidaknya produktivitas itu. Begini, jadi produktivitas total ya, itu diharapkan itu tumbuh dan berkembang karena topangan tenaga kerja yang kompeten. Kalau kita ikuti hadis Nabi kan, apabila urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, masalahnya sekarang bagaimana menjadikan tenaga kerja kita itu kompeten. Ya. Nah, partitur untuk menjadikan SDM kita kompeten itu sebenarnya sudah ada. Ya, di Undang-Undang 13 tahun 2003 bab 4 itu sudah diuraikan bagaimana mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi (CBT). Kemudian ada PP nomor 31 tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional. Jadi sistemnya sudah ada. Kemudian untuk memastikan seseorang kompeten atau belum, dibentuklah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya, dengan waktu itu nomor 23 tahun 2004 ya, yang pertama. Kemudian untuk meleveling kualifikasi SDM kita secara nasional yang bisa disandingkan dengan level kualifikasi internasional, itu sudah ada Perpres nomor 8 tahun 2012, yaitu kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Belakangan untuk mengoperasikan sistem itu, partitur itu, tahun 2022 keluarlah Perpres mengenai revitalisasi pendidikan pelatihan vokasi. Artinya apa? Artinya landasan regulasi tentang kesisteman yang harus kita bangun itu sebenarnya sudah ada. Masalahnya adalah orkestrasinya itu yang harus didorong, ditingkatkan menjadi sinergi. Nah, konstelasi keseluruhan sistem itu mengembangkan SDM kompeten itu bertumpu kepada 3 pilar utama. Pilar pertama, karena berbasis kompetensi harus ada standar kompetensinya di semua profesi, termasuk di bidang produktivitas ini. Harus ada standar kompetensi SDM yang bergerak di bidang produktivitas. Kemudian pilar yang kedua, standar inilah yang dipakai acuan untuk mengembangkan desain program, kurikulum, metode pembelajaran di lembaga diklat. Artinya lembaga diklatnya harus dikonstelasi, ya kan, sistemnya, materi pembelajarannya, pengajarnya, fasilitasnya dengan standar tadi. Nah, harapannya kalau program diklatnya bagus, pasti lulusannya mencapai standar tadi. Tapi untuk memastikan bahwa lulusan lembaga diklat itu sesuai dengan standar, itu kalau yang memastikan lembaga diklat kan konflik of interest, maka dibuatlah Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang independen. Tugasnya memastikan apakah seseorang sudah kompeten atas suatu standar atau belum. Kemudian hal yang penting sekali harus difahami kita semua ya, bahwa standar diklat sertifikasi itu hanya tools, itu hanya sarana. Hasilnya di mana?
The ultimate goal-nya adalah dengan melalui 3 pilar tadi, lulusannya itu employable. Jadi employability adalah ukuran keberhasilan. Yang kedua, kalau yang dididik, dilatih atau disertifikasi itu orangnya sudah bekerja, maka berdampak pada productivity. Jadi diklat mudah mencipta lapangan kerja atau mudah mendapatkan pekerjaan. Kalau enggak berarti gagal ketiga hal tadi. Kemudian yang kedua, apabila dia sudah bekerja, maka dia akan meningkat produktivitasnya. Kalau bekerjanya tidak meningkat produktivitasnya, berarti dia sama saja dengan yang tidak punya sertifikat kan. Pengusaha hanya akan memberikan rekognisi kepada mereka yang menghasilkan, bukan yang bersertifikat. Jadi rekognisi kepada kompetensi itu kan yang memberikan usernya. User akan memberikan rekognisi kepada kompetensi seseorang kalau terbukti bahwa kinerjanya lebih tinggi dari yang tidak bersertifikat. Ya. Maka productivity itu menjadi the second ultimate goal. Nah, dengan employability plus productivity pasti akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Growth-nya akan ada di situ. Nah, oleh karena itu masalah yang harus dilakukan, diintensifkan sekarang adalah mengorkestrasi keseluruhan sumber daya tadi, ya pilar-pilar tadi. Ya, diorkestrasi sebagai suatu gerakan nasional. Karena semua pilar-pilar itu ada di banyak instansi, ada di pemerintah, ada di masyarakat. Partiturnya sudah ada. Sekarang diperlukan adalah dilijen yang mengorkestrasi kompetensi tadi. Luar biasa. Jadi ini sangat tepat sekali ya kalau Presiden kemudian yang memimpin langsung pecahan gerakan nasional produktivitas ini. Nah, kemudian tadi menarik Pak kata employability ini, karena kemudian kita juga bicara, ambil contoh saja Jakarta. Kita ini ternyata mencanangkan diri amanat Undang-Undang 2 tahun 2022 itu kita menjadi kota global, di mana di dalamnya berarti kita tidak hanya bisa national employability aja, harus international employability. Nah, kira-kira untuk menuju ke sana saran dari Pak Mujiman seperti apa? Ya, tadi disebutkan kan diperkenalkan saya mantan ketua BNSP yang pertama. Betul. Jadi kita berjuang lahirnya Perpres Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia itu. Nah, itu kita desain tahun 2000, keluar perpresnya baru tahun 2012. Luar biasa perjuangannya. Nah, dengan kerangka kualifikasi itulah kita bisa menjajarkan kualifikasi SDM kita itu dengan negara lain. Nah, di tingkat ASEAN itu sudah disepakati ada 8 level kualifikasi ASEAN. Kita punya 9. Kemudian sudah disepakati interface-nya bagaimana dari 9 ke 8 ini. Sudah disepakati. Artinya apa? Artinya sebenarnya sebagai modal dasar untuk menyandingkan, menyetarakan untuk mendapatkan rekognisi yang sama, itu sebenarnya sudah ada. Yang jadi masalah adalah penjaminan mutu kompetensi SDM kita sesuai dengan level-level yang dikuasai itu. Nah, itu yang harus dibuktikan di tempat kerjanya di luar negeri. Kalau enggak ya kita dianggap tidak konsisten dengan desain kualifikasi nasional yang equal dengan internasional tadi. Nah, artinya apa? Artinya penjaminan mutu kompetensi itu harus diperkuat. Jaminan mutu ya. Jangan sampai sertifikasi kita kembali kepada sekedar formalitas ada ijazah. Karena kalau itu orientasinya nggak punya dampak kepada rekognisi oleh user gitu. Baik, terima kasih Pak Mujiman. Saya beralih ke Pak Sanggam. Pak Sanggam, salah satu yang tadi digarisbawahi oleh Pak Mujiman adalah dampak. Orang memiliki sertifikat berjibun, tapi kemudian kalau tidak ada dampaknya, tentu kemudian ini menjadi liability pada akhirnya. Dan salah satu kunci untuk membuka itu adalah etos produktif ini. Nah, bagaimana Pak Sanggam peran profesional dan ahli produktivitas dalam mendukung terwujudnya hal ini? Dalam gerakan peningkatan produktivitas ya. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Bomer, kemudian Pak Ali, Direktur Bina Peningkatan Produktivitas, dan Pak Mujiman. Kalau kita simak tadi, Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing. Sebetulnya gerakan peningkatan produktivitas dan daya saing itu bertumpu kepada dan sekaligus oleh pemerintah, dunia usaha dan industri, kalangan pendidikan dan masyarakat. Jadi gerakan ini akan berjalan
Di sana tentu membutuhkan supaya gerakan berjalan sebetulnya kan berarti harus ada penggerak. Gerakan itu sendiri di sana ada satu kegiatan supaya gerakan itu betul-betul menghasilkan dampak yang Bapak sampaikan tadi, harus ada fungsi pelayanan. Nah, jadi dalam hal sebagai penggerak dan menjalankan fungsi pelayanan tentu saja harus dibutuhkan apa yang disebut dengan ahli produktivitas. Mungkin juga nanti ada konsultan produktivitas, ada pengukur produktivitas. Mereka ini nanti tentu saja Pak Mujiman tadi sampaikan untuk memastikan posisi mereka sebagai ahli produktivitas tentu kan disertifikasi melalui skema-skema di bidang produktivitas. Mereka akan sangat menentukan keberhasilan dari gerakan ini. Bagaimana kepakaran mereka, kemampuan mereka, kompetensi mereka sebagai penggerak, terutama sebagai menjalankan fungsi pelayanan itu. Kita tahu bahwa pelayanan peningkatan produktivitas itu kan mendeliver program produktivitas kepada user. Apakah itu misalkan meminta pelayanan mengukur produktivitas, meminta pelayanan konsultansi, atau bahkan mungkin meminta pelayanan di bidang bagaimana menerapkan tools, teknik, and method for productivity improvement. Disitulah peranannya sebetulnya yang betul-betul mereka eksekusi di dalam gerakan nasional peningkatan produktivitas itu. Baik, jadi tadi Pak Sangam sudah nyebut tadi ya, ternyata kalau di masyarakat ya kita harus pentahelix ya, harus semua terlibat lah di situ. Pemerintah, pengusaha, dan dunia industri, kemudian akademisi, masyarakat, dan juga media. Bagaimana peran Aprodi Pak dalam hal ini? Apakah Aprodi juga mewadahi peran-peran tadi itu dalam katakanlah organisasi profesi ini, dan bagaimana itu diejawantahkan di lapangan? Iya, Aprodi, Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia, disingkat Aprodi. Aprodi ini kan wadah atau lembaga tempat berkumpulnya para profesional di bidang produktivitas. Nah, ini mungkin akan terus berproses ya. Siapa-siapa yang disebut profesional di bidang produktivitas itu tentu kan mereka datang dari berbagai kalangan ya. Ada yang datang dari pemerintah, ada dari akademisi, ada dari tokoh masyarakat, ada dari dunia usaha dan industri. Itu kan baru kalau Pak Prof Bomer menyebut itu quadruple helix. Tetapi ada helix kelima sebenarnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu kalangan media yang bisa mendorong, mempromosikan, menginfluence dari produktivitas ini. Makanya kita sebut pentahelix. Jadi Aprodi dalam hal ini yang sudah menjadi wadah dari perhimpunan para ahli produktivitas ini tentu saja sangat berperan ya, sangat berperan. Tetapi Aprodi tentu tidak sendirian. Aprodi juga banyak nanti berkolaborasi dengan banyak hal. Kita berharap salah satu lembaga yang sangat penting di Indonesia ini, dan mungkin menurut hemat saya akan diperkuat kedudukannya, adalah LPN, Lembaga Produktivitas Nol. Sebagai tadi Pak Mujiman mengatakan mungkin itu nanti menjadi prime mover di dalam National Productivity Movement itu, dan Aprodi nanti akan menjadi partnership untuk melakukan gerakan peningkatan produktivitas ini. Baik, terima kasih Pak Sangam. Luar biasa insan produktivitas sudah kita ikuti dari hulu sampai hilir tadi. Bagaimana filosofi gerakan ini sudah disampaikan oleh Prof Bomer, kemudian agenda-agenda dan penjabaran operasionalnya oleh Pak Direktur, dan juga kemudian Pak Mujiman dan Pak Sangam, bagaimana mewujudkan itu dalam eksekusi di lapangan. Dan saya rasa ini menjadi momentum luar biasa bagi kita untuk membawa Indonesia menuju era Indonesia Emas 2045 yang tadi tentu ditandai dengan semangat bersama untuk meningkatkan produktivitas. Nah, terakhir ini Bapak-bapak sekalian, saya ingin Bapak bisa menyampaikan closing statement untuk masyarakat, terutama masyarakat dunia usaha dan dunia industri. Apa yang perlu mereka katakanlah wujudkan dalam kehidupan sebagai warga negara untuk mewujudkan Indonesia yang produktif? Nah, barangkali spirit apa yang harus ditanamkan dan dimunculkan dan diejawantahkan dalam pelaku hari-hari, terutama sebagai insan produktif di Indonesia? Mungkin saya mulai dari Prof Bomer. Ya, kira di dalam era baru sekarang yang dunia menyebutkan industri 4.0, semua adalah diukur dan dikembangkan daripada kehidupan ini produktif. Baik di dalam dunia pemerintahan pusat dan daerah
baik di dalam dunia usaha dan dunia industri maupun dalam dunia pendidikan tinggi menengah, pelatihan dan vokasi, bahkan di masyarakat sendiri. Jadi sebetulnya yang paling maha penting adalah membangun budaya produktif di setiap insan Indonesia dimanapun dia berada, baik dalam dunia kerja, dunia pemerintahan, dunia pendidikan tinggi atau menengah, pelatihan dan vokasi maupun di masyarakat umum. Sehingga dengan demikian apa yang dicita-citakan sebagai Indonesia Emas itu hanya bisa dicapai dengan melipat gandakan produktivitas. Dan peningkatan produktivitas itulah yang menyebabkan peningkatan yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itulah yang disebutkan oleh tadi Pak Direktur, meningkatkan pendapatan per kapita untuk mencapai Indonesia yang disebut Indonesia Emas itu. Dan sekali lagi, gerakan peningkatan produktivitas yang sudah dituangkan oleh Perpres nomor 1 tahun 2003 itu menjadi gerakan dari seluruh rakyat Indonesia dari 4 helix. Kalau mau ditambah dengan helix kelima nggak apa-apa. Itu sebetulnya intinya menyongsong era industri. Ini menjadi maha penting karena era bonus demografi tahun 2000. Puncaknya yang paling bagus itu adalah tahun 2025-2035, di mana 71,3% penduduk Indonesia adalah usia produktif. Jadi dengan demikian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tadi dibayangkan harusnya 8%, 9% dan seterusnya oleh RPJM-nya Bapak Prabowo itu harus dicapai mulai tahun-tahun kita masuk RPJM 2025-2029. Jadi kata kuncinya produktivitas di segala bidang untuk mewujudkan Indonesia Emas. Baik, monggo silakan Pak Direktur. Saya kira kami dari sisi yang memang secara kewenangan mendapatkan penugasan untuk peningkatan kompetensi, saya melihat salah satu kunci kita ke depan untuk berhasil peningkatan produktivitasnya adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menggarap tenaga kerja kita ini untuk peningkatan produktivitasnya. Jujur saya menyatakan bahwa pelatihan kita yang kita lakukan selama ini itu targetnya masih pencari kerja. Yang tentu saja ketika dalam konteks pencari kerja orang belum berbicara produktivitas. Bagaimana tadi dia bisa bekerja ya, yang kalau orang bekerja kemudian bisa mendapatkan upah minimum. Belum tergarap itu 149 juta yang berstatus sebagai pekerja. Nah, menggerakkan ini dengan meningkatkan kompetensi dengan situasi yang saat ini yang semakin berkembang, menurut saya ini menjadi salah satu kunci kita ke depan. Yang dari 149 juta itu 56% diantara mereka itu adalah masih pendidikan dasar. Oleh karena itu salah satu kunci saya kira untuk ke depan bagaimana kita bisa mengangkat produktivitas tenaga kerja kita adalah investasi kita di pelatihan untuk memberikan peningkatan kompetensi yang dengan itu kemudian mereka bisa berkontribusi besar terhadap dimanapun mereka berkiprah. Yang kedua saya kira saat ini kita berada di era teknologi, kita berada di era otomasi, kita berada di era di mana artificial intelligence menjadi bagian dari hidup kita, dan saya kira ini bisa menjadi bagian yang bisa meningkatkan produktivitas kita. Nah, oleh karena itu kita pun juga harus memasuki dunia ini dalam rangka untuk mendorong kita bisa mencapai produktivitas yang maksimal. Masih jadi peningkatan produktivitas untuk tenaga kerja, Prof ya, yang sudah bekerja dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung peningkatan produktivitas. Luar biasa. Pak Mujiman, ada yang mungkin bisa ditambahkan? Ya, saya hanya ingin menghimbau kepada bangsa ini, kalau Anda ingin berpartisipasi mewujudkan Indonesia Emas 2045, pesan saya 3 hal. 3 hal ini boleh dikasih dalam tanda petik trilogi. Trilogi produktivitas. Pertama, apapun usaha Anda ataupun pekerjaan Anda, jadilah Anda orang yang kompeten dalam melakukan pekerjaannya dan bekerjalah secara efisien, efektif, dan berkualitas. Ini logi yang pertama. Logi yang kedua, berorientasilah dalam bekerja atau berusaha itu tidak langsung kepada keuntungan atau upah, tapi nilai lebih. Jadi berorientasilah apapun yang kita lakukan harus menghasilkan nilai lebih. Karena nilai lebih itulah yang akan membawa daya saing kita, membawa rekognisi kita dan sebagainya. Keuntungan kita akan lebih besar dan sebagainya. Logi yang ketiga, dalam Anda melakukan usaha atau bekerja, selalulah berorientasi bahwa Anda akan bekerja dengan inovasi, melakukan aktivitas continual improvement. Berusahalah selalu memperbaiki pekerjaan Anda itu
sehingga makin lama semakin berkembang karena perubahan itu akan semakin cepat. Kalau kita tidak selalu mengupdate ya, melakukan inovasi, ya, memperbaiki cara kerja kita, ya akan cepat ketinggalan oleh teknologi. Terima kasih. Teknologi Prof ya, kompeten, produktif, menghasilkan nilai tambah dan inovatif. Ya. Continuous improvement. Terakhir Pak Sanggem. Ya, terima kasih. Saya hanya memperkuat apa yang disampaikan Pak Prof Bomer, Pak Ali dan Pak Mujiman ya. Kalau kita tanya misalnya, kenapa produktivitas bangsa ini atau produktivitas Indonesia ini tidak seperti produktivitas negara-negara lainnya sebetulnya, seperti Singapura dan seterusnya. Kalau kita lihat dari pentahelix atau quadruple helix, siapa sih yang paling bertanggung jawab terhadap produktivitas ini? Apakah pemerintah? Apakah dunia usaha? Apakah pendidikan? Apakah kalangan masyarakat? Atau media tadi? Menurut hemat saya, dan ini sering kita diskusikan Pak Prof ya, yang paling bertanggung jawab dan paling menentukan maju mundurnya produktivitas suatu bangsa adalah pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu kan regulator, menghasilkan aturan-aturan kebijakan. Maka menurut hemat saya, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, maunya seluruh produk hukum di negara ini harus pro produktivitas. Itu sebetulnya. Dan dengan kata lain, produk-produk hukum baik di daerah, di tingkat pusat, mana-mana yang kontraproduktif menurut hemat saya juga harus dianulir juga, supaya tujuan kita bisa semakin cepat. Nah, itu satu hal menurut saya yang penting. Kemudian yang terakhir adalah, bisakah secara perlahan-lahan kita mencipta apa yang disebut Pak Prof Bomer tadi, yaitu budaya produktivitas. Sebetulnya dalam bicara produktivitas itu kan, kalau kita lihat definisi produktivitas, keinginan untuk selalu meningkat tetapi harus terukur juga. Maka ada kata kunci sebetulnya di dalam produktivitas itu. Kata kunci produktivitas itu adalah 3, yaitu efisiensi, efektivitas, dan kualitas. Bisa nggak ini ketiga unsur ini kita jadikan menjadi budaya masyarakat Indonesia, sehingga setiap bertindak, setiap melakukan kegiatan selalu mengingat bahwa dia harus efisien, harus efektif, dan harus berkualitas. Itu Pak. Terima kasih Pak Sam, luar biasa. Jadi peran penting pemerintah ya, dan kemudian juga tadi itu harmonisasi regulasi yang harus kemudian searah dengan peningkatan produktivitas, dan tentu saya tadi terakhir yang sangat penting adalah membangun budaya produktivitas nasional. Luar biasa, rekan-rekan semua sangat bernas diskusi kita pada kali ini dengan narasumber-narasumber yang hebat. Sayang sekali waktu membatasi kita, dan kita berharap tentu diskusi ini tidak akan berhenti untuk kali ini saja. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita bisa menghadirkan beliau-beliau ini mendalami tema-tema yang relevan, dan kita berharap apa yang sudah kita sampaikan dalam diskusi ini tadi bisa menjadi insight dan menyemangati kita semua untuk membangun Indonesia yang makin produktif menuju atau mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Perkenankan saya, Sani Anafari, sebagai host hari ini, menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan atensi Anda semua, dan sampai jumpa.